welcome back to my YouTube channel. Kembali dengan aku Ripka Pauline. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang sekolah-sekolah di Amerika. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang tempat tinggal di Amerika, khususnya untuk apartemen. Nah, kali ini aku mau bahas tentang sekolah di Amerika. Gimana sih sekolah di Amerika? Kebetulan banget nih, sekolahnya itu ada pas banget di sebelah lokasi apartemen aku. Dan kebetulan juga adik aku juga sekolah di situ. Jadi aku cukup banyak tidaknya cukup tahu tentang sekolah di sini tuh seperti apa. Oke, kalau gitu nggak pakai lama, langsung kita bahas aja yuk. Guys, jadi aku sempat bilang tadi kebetulan banget nih sekolahnya kan deket dengan lokasi apartemen aku, bener-bener sebelahan banget. Nah, jadi di sini itu kalau kita mau sekolah, sekolahnya itu harus sesuai per area. Contoh, aku tinggal misalnya di A, jadi aku harus sekolah di tempat A. Aku nggak boleh di sekolah di B, karena di sini tuh diwajibkan banget untuk sekolah per area gitu. Misalnya kalau di Indonesia, aku tinggal di Bekasi, aku nggak bisa sekolah di Jakarta gitu. Aku harus cari sekolah yang di Bekasi gitu. Tapi kalau aku tinggal di Jakarta, aku ya harus sekolah di Jakarta, nggak boleh keluar ke Bekasi atau ke daerah Tangerang, contohnya seperti itu. Jadi di sini itu harus sekolah per area. Yang kedua, anak sekolah di sini wajib untuk full imunisasi. Jadi sebenarnya dari bayi kan kita sudah diberikan imunisasi. Tapi kebetulan karena adik-adik aku di usianya yang sudah cukup besar baru pindah ke US. Nah jadi otomatis mama aku waktu pindah ke sini juga nggak bawa buku imunisasi sama sekali. Karena pikirnya kayak kalau di Indonesia kan masuk sekolah nggak pernah tuh dipertanyakan ada nggak record imunisasi selama ini. Nah kalau di sini ternyata masuk sekolah itu wajib banget kita memberikan record imunisasi dari bayi hingga besar. Nah otomatis karena kemarin mama aku ninggalin semua buku imunisasi alias buku imunisasinya udah nggak ada karena adik aku udah cukup besar. Jadi adik aku harus mengalami yang namanya imunisasi ulang yang kayak bayi gitu. Misalnya kayak polio, TDAP, dan sebagainya itu harus dialami kemarin gitu. Jadi waktu mereka mau sekolah kemarin, adik aku itu ada yang perempuan itu udah umur 16 tahun dan adik aku yang laki-laki udah mau 10 tahun. Itu mereka harus imunisasi ulang. Satu hari itu mereka bisa mengalami 5 suntikan dan minggu depannya 5 suntikan lagi, disusul lagi sampai full imunisasi. Kita akan bahas gedung sekolahnya. Jadi kalau di Indonesia itu kan banyak gedung sekolah yang cukup tinggi-tinggi dan besar-besar, mungkin sampai 4 lantai, 5 lantai, satu sekolah gitu. Dan outdoornya mungkin hanya sebagian kecil, hanya khusus untuk lapangan bola aja. Nah, kalau di sini nih beda banget. Kalau di sini rata-rata sekolahnya justru banyakkan daerah outdoornya, daerah terbukanya. Justru untuk indoornya tuh kurang banget. Jadi kalau indoornya itu ya bener-bener hanya dispesialisasikan untuk ruangan kelas, ruangan lab yang mereka memang butuhkan aja. Tapi sisanya outdoornya sangat besar sekali. Ada khusus untuk playground, mainan, ada khusus untuk lapangan bola, futsal, dan ada lapangan basket, beda-beda sendiri kayak gitu. Jadi di sini tuh emang bener-bener didukung banget untuk outdoornya sendiri. Nah guys, karena lokasi outdoornya banyak banget, jadi di sini olahraga itu bener-bener didukung banget. Kalau dulu kan kita di Indonesia, waktu aku sekolah dulu nih ya, pengennya tuh olahraga terus biar keluar kelas terus. Tapi kalau di sini olahraga tuh justru sebelum masuk kelas aja anak-anak tuh olahraga dulu kayak gitu. Jadi diwajibkan untuk aktif karena di sini banyak banget kasusnya anak-anak yang obesitas karena di sini banyak makanan junk food yang memang benar-benar buat badan gemuk ya gitu, khususnya untuk anak-anak. Dan di sini tuh anak-anak tuh benar-benar ukurannya yang ya besar gitulah ya untuk ukuran anak-anak SD kayak gitu. Jadi di sini kalau kalian suka olahraga, kalian bakal bahagia banget sekolah di sini. Oke, lanjut ke kurikulumnya.
kurikulum di sini itu sebenarnya sama aja kayak di Indonesia, tapi kan kalau di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Bedanya di sini pakai bahasa Inggris aja gitu. Dan kalau di Indonesia itu kan untuk setiap nilai-nilai raport, nilai ulangan, nilai mid test itu semuanya menggunakan angka. Misalnya dapat 98 ya 98. Kalau di sini itu by point. Jadi dapat A, B, C, D, E. Termasuk kayak A+, A-, kayak gitu. Jadi di sini itu nggak pakai guys. Angka. Jadi kalau di sini itu waktu TK bahkan SD itu pelajarannya nggak akan sesulit di Indonesia. Kalau di Indonesia kan untuk masuk ke SD aja itu dibutuhkan kamu bisa untuk baca, tulis, dan berhitung. Kalau di sini itu lebih mudah, dan setelah aku lihat dari buku-buku adik aku punya itu kayak lebih gampang daripada di Indonesia. Karena dulu di Indonesia kan aku sempet jadi guru TK dan juga sempet lesin beberapa anak SD. Jadi aku cukup tahu kurikulum di Indonesia itu seperti apa. Dan ketika aku bandingkan sama punya adik aku yang di sini, itu kayak ya misalnya sekarang adik aku kelas 4 SD, ya itu kayak pelajaran kelas 3 SD di bawah levelnya gitu. Cukup enak sih, karena di sini mungkin visi misinya mereka itu selama masih anak-anak enjoy kekanak-kanakan kamu, nikmatin masa kecil kamu gitu. Nah, tapi di sini kalau sudah SMP bahkan SMA itu akan dikejar dan lebih sulit. Jadi kalau sudah SMA, sama seperti adik aku yang cewek yang 16 tahun tadi, itu dia banyak ngambil kelas untuk next step kuliah gitu. Jadi di sini itu kalau kamu mau kuliah, di SMA udah bisa ngambil beberapa kelas yang nantinya kamu mau ambil di kuliahan nanti. Jadi hal positif dan hal bagus juga, karena di kuliah nanti kamu jadi nggak gitu banyak dan menumpuk kelasnya. Tapi buat aku itu justru jadi pressure juga gitu, karena waktu SMA aja berarti kamu udah ngerjain hal yang setara dengan perkuliahan. Jadi kayak gitu ya, ada plus minusnya lah ya. Next, gitu. Di sini ada raport semester juga sama seperti di Indonesia, dan ada raport mid semester juga untuk tengah semester. Tapi kalau di sini itu kita nggak perlu ke sekolah untuk ambil raportnya. Untuk mid semester, rata-rata di sini teachernya, gurunya akan bikin Zoom meeting sama orang tuanya. Jadi kalau di Indonesia kan kita perlu ambil ke sekolah sebagai orang tua. Nah, tapi kalau di sini waktu mid semester cukup via Zoom aja. Bahkan untuk raport semesterannya itu cuma dibagiin ke muridnya, kayak gurunya bagiin PR aja gitu. Nah, selanjutnya yang aku suka dari sekolah-sekolah di sini tuh apa sih? Nah, sekolah di sini tuh selalu mengapresiasi nih hal-hal kecil. Dulu kalau di Indonesia mungkin sekolah-sekolah tuh hanya memberikan reward ketika kamu ranking 1, ranking 2, ranking 3 dengan piala, trofi, dan sertifikat sebagainya. Kalau di sini itu, adik aku yang cowok itu termasuk sering mendapatkan sertifikat. Awalnya aku kaget kenapa sih dia sering dapat sertifikat terus gitu kan. Tapi ternyata sertifikat-sertifikat itu dia dapatkan hanya karena dia showing respect to each other. Maksudnya kayak menghormati yang lain, atau dia sering membantu teman di kelas, atau dia sering meminta maaf pada temannya. Itu dia akan mendapatkan sertifikat-sertifikat tersebut kayak gitu. Jadi anak itu akan selalu diberikan apresiasi untuk hal-hal kecil yang dia lakukan. Next guys, sekolah di sini itu difasilitasi dengan Chromebook. Jadi baik adik aku yang SMA ataupun SD, mereka mendapatkan Chromebook dari sekolah. Jadi benar-benar belajarnya pakai Chromebook semua. Chromebook itu seperti laptop ya guys. Jadi emang semuanya udah serba teknologi. Dan di sini itu Chromebooknya boleh dibawa pulang. Tapi ketika kita bawa pulang, kita pun sebagai siswa harus bertanggung jawab nih untuk menjaga Chromebook tersebut. Karena kalau sampai rusak, kita bertanggung jawab
untuk mengganti rugi sekitar 200 atau 300 dolar. Oke, yang terakhir kita akan bahas soal biaya nih. Jadi berapa sih biaya untuk sekolah di United States, khususnya di California? Memang menurut penelitian, California itu termasuk bagian yang termahal dari Amerika, baik dari tempat tinggalnya, bahkan kebutuhan hidupnya gitu kan. Nah, tapi kalau untuk sekolah, ternyata sekolahnya adalah gratis. Jadi, United States ini memang mengutamakan anak-anak kecil, memprioritaskan anak-anak kecil, makanya sampai kayak tadi harus full imunisasi gitu kan. Nah, itu karena kenapa Amerika itu benar-benar peduli banget sama anak kecil. Even kamu anak dari luar negara manapun, kalau kamu pindah ke sini, kamu mau sekolah, itu akan sekolah diberikan secara gratis dengan cuma-cuma, dengan semua fasilitas, juga dengan kayak Chromebook tadi itu diberikan secara gratis untuk anak-anak. Jadi di sini memang benar-benar didukung banget nih untuk anak-anak maju, untuk anak-anak bisa bersekolah kayak gitu. Jadi di sini nggak ada tuh namanya yang anak-anak gak bisa sekolah. Tapi dengan sekolah gratis itu bukan berarti kita tidak memberikan bayaran apapun. Jadi kalau di sini itu sistemnya kita kan sebagai orang tua bekerja. Nah, dari pekerjaan kita itulah kita membayar pajak. Pajak itu diberikan kepada pemerintah dan pemerintah alokasikan lagi untuk kesekolahan. Makanya dari situlah anak-anak di sini sekolah bisa gratis karena kita sebagai orang tua membayar pajak. Pajaknya di sini juga cukup besar. Jadi ya seimbang lah ya kayak gitu. Jadi kita membayar pajak pun kita juga bisa menikmati hasilnya dengan anak-anak kita bersekolah gratis. Oke guys, jadi berikutlah info-info tentang sekolah di Amerika. Gimana, masih ada yang mau ditanyain atau bingung? Kalian boleh tanya di komen, atau kalian juga kalau punya ide-ide untuk aku bikin video selanjutnya, kalian boleh komen di bawah. Aku bakal senang banget bacanya. Terus juga mohon maaf banget kalau misalnya selama aku bikin video ada banyak suara-suara background yang tidak enak gitu, karena memang aku tinggal di lokasi apartemen berdekatan banget dengan tetangga dan juga mungkin anak-anak aku yang suaranya cukup rame. I'm so sorry ya gitu ya. Semoga kalian enjoy dengan video aku. Kalau kayak gitu aku pamit undur diri dulu. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Juga share ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka jangan lupa di like. Kalau kalian gak suka boleh di unlike. Oke, sekian gitu dulu video dari aku. Bye bye, see you on my next video.